Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali mereview ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan apa tindakan yang akan kita ambil ketika open market hari ini di tanggal 11 Mei nanti ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa pelajari dulu materi trading saham di bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa cari materi trading saham di sini ya. Di sini sudah saya siapkan bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa klik di sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing atau diskusi bareng-bareng, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut untuk saham yang pertama akan kita lihat ada saham INDF. Oke, INDF kemarin bisa dibilang cukup lumayan mantap ya istilahnya. Dia naik 4,49%, di mana kemarin saham-saham lain pada rontok dan dia sendiri naik sekitar 4,49%. Kalau kita lihat dari watchlist saya, coba ini ya. Ini adalah saham-saham yang saya biasa tradingkan. Di sini rata-rata merah semua. Dan kemudian di saham INDF ini adalah salah satunya yang hijau sendiri dengan kenaikan 4,49%. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah area resisten ini, dimana dia kemarin closingnya di harga 6.400, dimana itu adalah area resisten trendline downtrendnya di sini. Nah, di sini bukan yang saya sengaja ya, tapi ini adalah sesuatu hal yang kebetulan pas di sini adalah resisten awalnya. Ketika saya hubungkan di sini, ini adalah resisten keduanya, dan kemudian di sini adalah resisten ketiganya ya di sini. Nah, di sini berarti dia sekarang berada di area resisten trendline downtrendnya. Jadi untuk kalian yang saat ini masih pegang atau masih hold saham ini, kita bisa perhatikan di harga 6.400 nanti apa yang terjadi ya. Jadi kalau seumpama dia kembali reject, kita bisa jual dulu profit yang udah kita dapat, kita amankan dulu. Tapi kalau seumpama dia breakout, kita bisa tahan aja dulu ya, dimana ini berarti kalau dia seumpama ngejebol harga atau bergerak ke atas atau menembus harga 6.400 nya, berarti dia ada kemungkinan ada terbentuk pola reversal dan akan lanjut ke area resistance selanjutnya di harga 7 ribuan ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya tadi, kalian masih bisa hold ketika dia lanjut atau menembus harga 6.400 nya atau bergerak naik dari harga 6.400 nya. Tapi kalau sumpah dia turun dari harga 6.400 nya, kita bisa jual dulu aja, kita amankan profit yang udah kita dapat. Takutnya dia akan kembali ke area support ini di harga 6.050, dimana ini adalah area support sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum punya atau yang masih belum punya saham INDF ini, tentunya sama ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke saham INDF ini, tentunya untuk saat ini sendiri masih agak riskan ya, dimana dia sedang benar-benar berada di area resistennya. Tapi kalau sumpah dia sudah breakout dari harga 6.400, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita bisa mulai masuk ya, dimana di sini bisa kita lihat dia sudah berada di kondisi yang bisa dibilang cukup bagus ya, dimana dia sudah berada di atas garis MA 50 nya dan sekaligus sudah berada di atas garis MA 200 nya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Untuk yang belum masuk, kita tinggal tunggu aja dia breakout dari harga 6.400 nya, dan target kita selanjutnya adalah di harga 7.000 ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Kalau dari RSI nya sendiri kita lihat di sini baru aja terbentuk pola golden cross, dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Sebelumnya di sini ada resisten tertingginya di area 77,25 ya. Oke. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut naik dan kemudian akan kembali retest lagi ke area sini. Nanti kita akan analisis lagi ke depannya apabila dia berhasil breakout. Tapi kemungkinan kalau semua dia kembali reject ya, dia akan kembali reject ke area sini ya. Oke, seperti itu ya untuk INDF. Untuk kalian yang belum punya, kalian bisa tunggu dia breakout, dan untuk kalian yang sudah punya, kita bisa awasi apakah dia berhasil breakout. Kalau berhasil breakout, kita hold aja. Tapi kalau dia seumpama reject kembali turun dari harga 6.400, kita bisa jual dulu aja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham SMDR. Oke, SMDR ini juga luar biasa ya, dimana dia bisa dibilang anti gravitasi, dimana saham-saham lain turun dan dia sendiri naik. Di tanggal 9 Mei kemarin dia naik 25% ya. Oke, bisa dibilang dia arah. Dan kemudian di tanggal 10 Mei kemarin dia naik sebesar
12,80%, di mana di sini dia dari support dari resisten Fibonacci ekstensinya dia ditembus semua dan sekarang dia sudah breakout dari harga 2730. Jadi untuk saat ini sendiri kita bisa akan lihat untuk saham SMDR ini apakah dia akan retest ke harga 2730 ini, apakah akan ditembus ataukah dia akan lanjut naik lagi. Coba kalau kita lihat dari risk reward sendiri di sini, cut loss kita di sini, dan kemudian kita cari resistennya, kita nggak tahu ya resistennya berapa. Coba saya akan munculkan lagi Fibonacci ekstensi selanjutnya, Fibonacci 4,6 ya. Oke, jadi 4,6 itu di sini berarti resisten selanjutnya adalah di sini di harga 3020 dengan persentase 7,09%, di mana di sini saya menggunakan Fibonacci 1,6, 2,6, 3,6 dan 4,6 ya di sini. Oke, jadi di sini target selanjutnya dari perhitungan Fibonacci ekstensi adalah di harga 3020. Jadi kalau kalian yang mau masuk di saham SMDR ini, kita bisa masuk di harga closing kemarin di harga 2820 dengan presentasi cut loss kita adalah 3,90% di harga 2710 untuk cut lossnya, dan resisten target kita adalah di harga 3020 dengan presentasi 7,09% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMDR ini. Coba kalau kita lihat sendiri dari broker summary-nya SMDR. Oke, kemarin SMDR ada akumulasi ya dari domestik, tetapi ada distribusi dari asing sebanyak 8,4 miliar. Coba kalau kita lihat di tanggal 9, dia tanggal 9-nya kan ada peningkatan luar biasa. Oke, ternyata kemarin kalau dari broker summary dari domestiknya di sini bisa dibilang hanya tukaran barang aja ya, atau bisa dibilang secara kasarnya memang ada distribusi dari domestik, tapi dari asing ada akumulasi besar-besaran di sini. Oke, berarti asing ada akumulasi 2 kali ya, di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Coba kita lihat untuk SMDR. Oh ya, berarti dia akumulasinya hanya di tanggal 9 ya, tanggal 9 akumulasinya, dan kemudian di tanggal 10 Mei kemarin dia ada distribusi 8,41 miliar. Oke, berarti di sini ya, oke, di sini berarti di sini secara domestik ada akumulasi ya. Kemarin di sini ada akumulasi, tapi untuk secara asingnya atau transaksi asing kemarin ada distribusi. Walau yang kalau sebelumnya di sini ada akumulasi ya, di sini asing akumulasi besar-besaran di sini. Kemudian di sini ada asing jualan ya, malah jualan sebanyak 8,41 miliar. Oke, jadi kalau untuk masuk, kalau secara technical analisisnya kita bisa masih masuk di mana cut loss kita atau presentasi cut loss kita masih di bawah 5% dan resisten kita juga sekitar 7,09%. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini kita bisa dibilang sudah cukup jauh ya, atau bisa dibilang cukup mahal ya di sini. Oke, di mana di sini kalau bisa kita lihat di resistennya di sini ada di area 91 dan di sini sudah mendekati area 91 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau memang mau masuk di saham SMDR ini, kita pantau aja dulu di area 2820 ini dengan cut loss kita di harga 2710, atau kita tunggu aja dia terbentuk pola-pola apa ya istilahnya ya, pola weakness-nya atau pola pelemahannya, di mana di sini dia naik terus dan belum ada istilahnya, belum ada retestnya sama sekali ya. Nah, jadi pilihan kalian, kita bisa tunggu dia kembali retest, atau kita bisa tunggu atau kita bisa masuk dengan batasan cut loss kita di harga 2710 ini dengan target kita di harga 3020 untuk yang belum masuk. Dan untuk yang masih punya saham ini, kita bisa hold aja terus sampai dimana dia muncul pola pembalikannya atau muncul candle konfirmasi bahwa dia sudah selesai atau sudah mulai muncul penjualan besar-besaran atau volume yang sudah mengindikasikan bahwa dia sudah mulai didistribusikan. Oke, selanjutnya ada saham MLPL. Oke, di sini MLPL di sini berarti sini saya hapus aja ini dulu, dan kemudian di sini, oke, di sini ya sebelumnya sudah saya buat ulasan. Di sini terbentuk pola double top. Kalau sumpah dia berhasil ngejebol area sini. Di sini juga dia masih tertahan ya di area resisten trendline downtrendnya ini, tetapi kayaknya sudah nggak guna ya. Ini saya hapus aja.
Nah, jadi kita fokus aja di kotak yang ini, dimana di sini terbentuk pola triple top dan kemudian dia lanjut turun, dan di sini terbentuk pola double top kalau seumpama dia berhasil nge-breakdown. Tapi di sini dia belum berhasil breakdown dan masih berada di area supportnya, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 190 dan batas bawahnya ada di harga 177, dan kemarin dia closingnya masih di harga 183. Jadi untuk MLPL ini masih kita nanti aja ya. Jadi candle selanjutnya itu candle apa? Kalau dia seumpama dia ngejebol area sini, berarti dia akan lanjut turun dan terkonfirmasi valid ini adalah terbentuk pola double top. Tapi kalau seumpama dia nanti naik, nanti naik seperti ini, misal saya buatkan polanya naik ke sini, berarti ini polanya bukan double top lagi ya, tapi bisa dibilang pola double bottom ya, kayak seperti ini. Malah kebalikannya, di sini bottom pertama, di sini triple bottom ya, di sini bottom pertama, di sini bottom kedua, dan di sini adalah bottom ketiga. Oke, seperti itu kalau seumpama dia kembali naik. Tapi kalau seumpama ngejebol, berarti di sini terbentuk pola double topnya. Oke, kita tunggu aja. Untuk kalian yang belum masuk di saham MLPL ini, kita tunggu aja candle pantulan di area sini ya. Jadi misal kita tunggu dia muncul candle pantulan di harga 191 dan closingnya valid di harga 191 dan tetap ini ya bertahan hijau di situ di harga 191. Anggap aja kita masuk dengan resisten terdekat kita mungkin di bawah garis MA50 nya ini aja ya, dimana garis MA50 kalau candle-candle berada di bawah garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area resistennya. Jadi anggap aja kita masuk di harga 191, cut loss kita di harga 175, satu tick di bawah harga atau di bawah batas bawah area ini dengan persentase 8,38% dan resisten kita di harga 223 di persentasenya 16,75%. Itu untuk kalian yang belum punya, kita tinggal tunggu aja ya candle pantulannya. Dan untuk kalian yang sudah punya, kita bisa ini adalah batasan terakhir kita ya. Jadi kalau dia selagi masih berada di atas atau berada di harga 177, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau dia seumpama ngejebol harga 177, bisa kita amankan dulu aset yang masih kita punya. Oke, dikhawatirkan dia akan lanjut turun seperti pola sebelumnya ya, ketika di sini terbentuk pola triple top dan kemudian dia turun. Di sini kalau dia sempat ngejebol, berarti terbentuk pola double top dan dia akan lanjut turun ke area support selanjutnya. Oke, di sini juga kalau dari RSI-nya dia sedang berada di area support 30 ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dia apakah dia akan kembali mantul ataukah dia akan kembali reject ke area support selanjutnya. Kalau dari RSI-nya di area 17-an ya. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Nah, saham Mika ini bisa dibilang cukup menarik ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya dan kemudian dia sudah lanjut naik di sini dan kemudian sudah breakout juga dari area sini, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 2450 dan batas bawahnya ada di harga 2430. Dan kemarin ketika dia naik di harga pernah menyentuh harga 2760 dan kemudian dikembali reject dan kemudian dia sudah terbentuk candle pantulan di sini, dimana dia kemarin naik sekitar 1,63% ya, dimana di sini dari MA-nya juga sini bisa kita lihat di sini terbentuk pola golden cross, dimana garis MA50 memotong ke atas garis MA200-nya. Dan di sini volumenya juga cukup bagus ya. Oke, di sini sendiri berarti kita bisa mulai cicil masuk dari saham Mika ini dengan dimasuk di harga closing kemarin, dan batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah garis MA200-nya di harga 2350 dengan persentase 5,62% dan target kita adalah di harga 2760 ya dengan persentase 10,84%. Oke, berarti masih aman ya di sini untuk kita masuk dengan batasan cut loss kita 5,62% di harga 2350 dan resisten kita, harapan kita dia bisa sampai ke harga 2760 dengan presentasi 10,84%, atau kalau kalian sudah merasa puas dengan profit yang kalian dapat, kalian bisa jual dulu aja. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini dan benar-benar bagus ya, di sini juga sama seperti posisi candlenya, dimana dari RSI juga dia mantul dari area 50-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, coba kita lihat dari pendukung lainnya, dari broker summary-nya. Saham Mika. Oke, saham Mika kalau dari domestik kemarin ada distribusi ya di tanggal, ini tanggal 9. Kalau kita tinggal di 10-nya. Oke, tanggal 10-nya cuman ada pertukaran barang ya di sini, tapi juga asing kemarin net sell ya. Asing net sell kemarin 7 miliaran ya. Oke, berarti di sini bisa dibilang ya cuman tuker-tukeran barang ya antara
Kita lihat lagi. Antara ZP sama YU ya, ZP sama YU, PD sama CS, dan YP dan inilah. Jadi yang bisa dibilang yang kemarin distribusi banyak ada YU sama CS, dan yang akumulasi itu ada ZP, PD, YP, BK, OD, dan AK ya. Di sini yang bisa dibilang untuk transaksi yang paling menonjol ya. Oke, jadi tetap aja ya. Jadi kalau dari broker summary-nya bisa dibilang ya kurang bagus ya, sebenarnya kurang bagus. Tapi kalau secara teknikalnya dia apa ya istilahnya? Dia ada pola pembalik atau pola pantulan dari dia bisa dibilang retest dari area supportnya, dan di sini juga bisa dibilang sudah terbentuk pola golden cross garis EMA 50 memotong garis EMA 200, tetapi tetap kita batasi dengan batasan kalau seumpama dia tidak sesuai dengan trading plan kita bisa keluar dulu aja di harga 2350, dimana itu sudah ngejebol dari garis MA 200-nya juga. Oke, seperti itu ya untuk Mika ini. Jadi secara broker summary-nya kurang bagus, tapi kalau secara teknikalnya semuanya sudah mendukung. Dia sedang mantul dari area supportnya, dia sudah terbentuk pola golden cross, dan dia juga bisa dibilang secara risk rewardnya juga masih oke, dan secara RSI-nya juga dia masih bagus ya. Dia bagus dari mantul dari area support 50-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk video kali ini, sudah selesai kita analisis dari 4 saham ini. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Jadi kalian bisa tentukan sendiri ya, untuk kalian yang masih punya dan yang belum punya, kalian bisa tentukan sendiri apakah akan masuk, dan apakah kalau sudah yang tadi saya sarankan untuk cut loss, kalian bisa cut loss terlebih dahulu. Oke, itu semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Saya di sini hanya membantu untuk menganalisisnya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah apabila masih ada pertanyaan, dan bisa komen di bawah dari 4 saham ini saham apa yang kalian punya atau saham apa yang sedang kalian incar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.